Oke, kembali lagi di saat belajar bahasa Korea part 2. Penasaran gak sih kita akan belajar apa aja? Yang pertama, kita akan belajar tentang huruf vokal perluasan. Karena kemarin kan kita nggak sempat bahas tuh tentang huruf vokal perluasan. Jadi kita akan belajar huruf vokal perluasan terlebih dahulu, terus kita akan belajar cara nulis Hangul. Jadi kan kita udah tahu nih huruf-hurufnya apa aja. Terus gimana sih cara pair si huruf-huruf ini biar bisa dibaca? Terus kita akan belajar tentang beberapa kosakata baru juga. Langsung aja yuk kita mulai dari huruf vokal perluasan terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari huruf vokal ganda atau huruf vokal perluasan. Nih, ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi total ada 11 huruf vokal perluasan. Huruf vokal perluasan juga bisa dibilang sebagai huruf vokal ganda ya teman-teman, karena dia itu terdiri dari dua huruf vokal. Yang pertama ada huruf E. Di sini dia itu gabungan dari huruf I dan huruf O. Terus kita punya huruf Y. Dia itu gabungan dari huruf I dan huruf Yo. Terus kita punya huruf E, gabungan dari huruf O dan huruf I. Terus huruf Y, gabungan dari huruf Yo dan huruf I. Kemudian kita punya huruf W, gabungan dari huruf O dan A. Terus juga ada huruf W, gabungan dari huruf O dan E. Terus ada huruf W. Nah, huruf W ini gabungan dari huruf O dan I. Terus ada huruf W, itu gabungan dari huruf U dan O. Terus ada huruf W, huruf gabungan dari huruf U, O, dan I. Terus juga ada huruf W. Nah, kalau huruf W ini gabungan dari huruf U sama I. Terus juga ada huruf EI. Nah, EI ini gabungan dari huruf E sama huruf I. Oke, kita akan belajar cara bacanya nih teman-teman. Jadi kan tadi udah belajar tuh bentuk hurufnya sama sekilas tentang cara bacanya. Sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang cara baca sama bentuk tulisannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada hurufnya, terus bentuk tulisannya sama cara bacanya. Kita mulai dari huruf E dulu, huruf gabungan dari huruf I dan O ini, itu kalau ditulis jangan lupa huruf I yang juga best friend-nya huruf vokal harus ditulis ya. Di sini jadi bentuk tulisannya ada huruf I sama huruf E-nya. Cara bacanya, kalau ini tuh dibacanya apa pasti nggak paham, tapi inget aja ini dibaca sebagai huruf E. Terus yang selanjutnya kita punya huruf Y, gabungan dari huruf I dan Yo. Nah, sama, kita perlu kasih I best friend-nya huruf vokal saat menulis. Dibacanya tadi Y. Terus kita punya huruf E. Nah, ini tuh E yang bunyinya tuh hampir mirip sama E dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf E ini gabungan dari huruf O sama huruf I. Nah, terus cara nulisnya, I-nya taruh di depan ya. Jadi seperti ini, terus dibacanya huruf E. Kemudian ada huruf Y. Kalau huruf Y ini gabungan dari huruf Yo dan I. Cara nulisnya juga sama, ditaruh di depan ya si iyangnya. Jadi iyangnya dulu baru huruf vokalnya. Terus yang selanjutnya nih kita punya huruf W. Nah, kalau huruf W ini agak beda nih teman-teman sama huruf-huruf yang sebelumnya. Kenapa? Karena iyangnya itu ditaruh di atas huruf vokal pertama. Jadi kan kita punya dua huruf vokal nih, huruf O dan A. Jadi si iyangnya ini ditaruh di atasnya huruf O kalau saat menulis. Jadi huruf-huruf konsonan lainnya pun nanti juga taruhnya di atasnya huruf O. Terus yang selanjutnya kita punya huruf W. Nah, huruf W ini sama dengan huruf W tadi. Kita punya huruf O. Jadi karena kita punya huruf O, si iyang atau si bulat ini ditaruhnya tuh di atasnya huruf O. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa taruh huruf-huruf konsonan yang lain. Jadi, posisi huruf konsonannya itu di atasnya huruf O. Terus yang selanjutnya kita punya huruf W. Nah, W di sini juga huruf iyangnya nih, si bulat itu ditaruhnya di atas huruf O. Jadi, bukan di sampingnya tapi di atasnya ya.
Terus yang selanjutnya kita punya huruf wo. Nah, huruf wo ini juga kita taruh iyengnya itu di atas. Tapi karena dia kan nggak punya huruf o, tapi dia punya hurufnya u. Jadi si iyeng ditaruhnya di atas huruf u. Terus kita punya huruf w. Nah, kalau huruf w juga sama seperti si wo tadi. Huruf iyengnya atau si bulatnya itu ditaruhnya di atasnya huruf u. Kemudian kita punya huruf wi. Nah, huruf wi juga sama karena di sini ada huruf u, jadi kita taruh si iyeng di atasnya huruf u. Terus yang terakhir kita punya huruf ei. Nah, huruf ei ini kan terdiri dari huruf e sama i nih, teman-teman. Nah, si iyengnya nih, si bulat, kita taruhnya di atasnya huruf e. Jadi bentuknya seperti ini, dibacanya ei. Terus nih, yang selanjutnya kita punya kosakata. Kosakata yang berhubungan sama huruf-huruf vokal ganda atau huruf vokal perluasan. Yang pertama, kita punya uyu. Uyu artinya susu. Di sini teman-teman bisa lihat huruf u sama huruf yu, terus huruf iyengnya di atas huruf u dan huruf yu-nya. Kemudian kita punya you atau artinya serigala. You, di sini ada huruf yo dan huruf u disertai temennya yaitu huruf iyeng, dibacanya yohu. Kemudian kita punya kosakata yang selanjutnya ada yak. Yak artinya obat. Di sini kita punya huruf iyeng, huruf ya, dan huruf konsonan giok. Jadi dibacanya yak. Ingat karena tadi iyeng ada di depan, kayak gini nih. Di depan, itu nggak dibaca ya. Jadi bukan u-yu, tapi u-yu. Si iyengnya tidak ada suaranya, oke? Terus kita lanjut ke materi yang selanjutnya yuk. Oke, materi yang selanjutnya kita akan belajar cara penulisan Hangul. Nah, sebelum masuk ke cara penulisan Hangul, ada nih peraturan huruf vokal namanya. Jadi, kalau kita nulis Hangul, huruf vokal sama huruf konsonan tuh ngepairnya gimana sih? Yang pertama, untuk peraturan huruf vokal, itu adalah huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dia harus disertai huruf konsonan. Kayak aku bilang tadi, ada huruf iyeng yang selalu menemani huruf vokal. Kenapa? Karena huruf vokal tuh nggak bisa teman-teman ditulis sendiri. Jadi dia harus punya teman. Dan teman yang selalu dibawa, kalau nggak ada huruf konsonan lain, itu adalah huruf iyeng. Terus yang selanjutnya nih, contohnya. Contohnya si huruf A. Kita nggak bisa nih nulis huruf A tuh A aja kayak gini, tapi harus dikasih si iyeng di depannya biar bisa dibaca. Jadi nggak bisa nih kita nulis kayak garis ini doang, itu nggak bisa. Kita harus kasih huruf iyeng di depannya biar bisa dibaca. Terus peraturan huruf vokal yang selanjutnya ada namanya vokal vertikal, ada namanya vokal horizontal. Kalau huruf vokal vertikal itu ada huruf A, O, I, E, Y, ya, dan yo. Itu konsonannya ditaruh di samping. Jadi konsonannya itu ditaruh di depannya gini. Terus kalau huruf vokal horizontal itu ada huruf E, O, U, yo, dan yu. Itu konsonannya ditaruh di atas. Jadi di atasnya gini, teman-teman bisa taruh huruf konsonannya. Nah, itu tadi peraturan huruf vokal. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yuk. Nah, kalau tadi kita udah belajar peraturan huruf vokal, kali ini nih aku mau ngasih tahu judulnya kok agak pusing ya, ada kata rumus. Jadi, rumus penulisan Hangul. Jadi, gimana sih cara pair Hangul? Jadi kayak gimana sih cara masang-masangin Hangul, terus naruhnya tuh gimana? Karena kan kalau teman-teman lihat kok ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di samping. Ini gimana sih cara nulisnya gitu kan? Nih yang pertama nih, rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu untuk huruf vokal vertikal. Tadi kan teman-teman udah belajar huruf vokal vertikal ya. Nah, huruf vokal vertikal itu cara nulisnya, bunyi awalnya huruf konsonan di depan, terus kemudian kita taruh huruf
vokal atau bunyi tengahnya itu di belakang. Contohnya seperti ini. Yang warna orange itu huruf konsonan dan yang warna hijau ini tuh huruf vokalnya. Jadi ada A, K. A di sini huruf vokalnya, konsonannya itu iyeng, terus huruf vokalnya A. Kemudian yang K itu huruf konsonannya giok dan huruf vokalnya A. Nah, ini tadi rumus untuk nulis huruf vokal vertikal. Jadi konsonan ada di depan, terus huruf vokal di belakangnya. Nah, terus nih rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu ada huruf konsonan sama huruf vokal atas bawah. Nah, ini berlaku untuk huruf-huruf vokal horizontal. Ada huruf O, U, Yo, Yu, E. Nah, huruf-huruf seperti itu cara nulisnya kayak gini. Konsonannya ditaruh di atasnya. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya ada ugu. Nah, ini yang warna orange, teman-teman bisa lihat dia itu huruf konsonannya. Terus yang bawah, yang warna hijau itu huruf vokalnya. Jadi nulisnya kita tulis yang atas dulu, terus yang bawah, ini U. Terus kemudian yang selanjutnya ku. Kita punya giok dan punya huruf U di sini. Jadi konsonan di atasnya huruf vokal, itu rumus yang kedua. Terus kita lanjut ke rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga ini terdiri dari 3 huruf. Jadi ada huruf konsonan, vokal, dan konsonan. Nah, ada konsonan yang pertama itu disebutnya bunyi awal, terus huruf vokal itu selalu disebut sebagai bunyi tengah, dan konsonan yang kedua itu disebut sebagai bunyi akhir. Di sini bunyi akhir warna ungu, bunyi tengahnya warna hijau, dan bunyi awalnya itu warna orange. Di sini contohnya ada kuk. Nah, ini juga teman-teman bisa ingat kalau si rumus ketiga ini itu berlaku untuk huruf vokal horizontal. Jadi di sini ada huruf iyeng, terus ada huruf u sama huruf giok, dibacanya uk. Terus cara nulisnya dari atas ke bawah. Kemudian contoh yang selanjutnya ada kuk. Kuk kita punya huruf giok di huruf bunyi awal, terus huruf u di bunyi tengah, dan huruf giok lagi di bunyi akhir. Jadi cara nulisnya juga kita tulis dari bunyi awalnya dulu, terus di bawahnya kita tulis bunyi tengahnya dan bunyi akhir yang terakhir, jadinya kuk. Kemudian nih, kita ke rumus yang keempat. Nah, rumus yang keempat ini juga terdiri dari 3 huruf, ada huruf konsonan, vokal, dan huruf konsonan lagi. Jadi huruf konsonan sama vokal yang berjejer di atas, terus di bawahnya kita tambah bunyi konsonan lagi. Contohnya di sini ada ak sama kak. Nah, di ak, di sini teman-teman bisa lihat huruf konsonan yang pertama warna orange, terus huruf vokalnya, terus huruf konsonan yang kedua. Jadinya ak dibacanya. Karena tadi iyeng nggak berbunyi ya, sekali lagi. Terus contoh yang kedua ada kak. Kak, ini juga konsonan awalnya ada huruf giok, terus ada bunyi tengah atau huruf vokalnya, itu huruf A, sama kita punya bunyi akhir, huruf giok lagi, jadinya kak. Nah, itu tadi sampai ke rumus yang keempat. Sekarang kita move ke rumus yang kelima. Rumus yang kelima ini berlaku untuk huruf vokal perluasan atau vokal ganda yang diawali dengan huruf W. Jadi kalau teman-teman tadi kan belajar tuh ada huruf vokal perluasan yaitu W, wo, wa, yang kayak gitu tuh, yang bunyinya ada huruf W-nya, itu begini rumus penulisannya. Jadi bunyi awal kemudian dikelilingi dengan bunyi tengah. Jadi huruf konsonan dikelilingi sama huruf vokal. Contohnya di sini ada wi. Kita punya iyeng huruf konsonannya sama wi huruf vokalnya. Terus contoh yang kedua, kita punya kui. Nah, kui ini artinya telinga ya teman-teman. Kui, telinga. Itu juga cara nulisnya seperti ini. Ada giok sebagai konsonan, terus dia dikelilingin sama huruf vokalnya. Jadi kui sama wi
Itu contoh untuk rumus yang keempat. Nah, rumus yang kelima, sorry. Terus kita ke rumus yang terakhir nih. Rumus yang terakhir ini kok agak ribet ya gitu dilihatnya karena banyak banget nih hurufnya. Nah, huruf rumus ini itu juga untuk huruf-huruf vokal perluasan yang diawali dengan huruf W, yang dia tuh pronunciation-nya ada huruf W-nya. Contohnya tadi wi, wa, wo, yang kayak gitu. Cara nulisnya kalau dia punya bunyi akhir itu seperti ini. Jadi konsonan dikelilingi vokal, terus di bawahnya kita tambah konsonan. Contohnya ada wak sama guak. Kita punya huruf konsonan yang pertama, terus huruf vokal wa, dan huruf konsonan akhir giok, jadinya wak. Terus kita punya juga huruf konsonan giok, terus lagi huruf vokalnya wa, dan konsonan akhirnya itu giok, jadinya kuak. Nah, kalau tadi kita udah belajar cara nulisnya. Sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman tentang kosakata nih. Jadi kosakata yang teman-teman bisa hafalin ada 6. Di sini kosakata yang kalau dihafalin buat teman-teman yang baru belajar itu tuh cukup mudah. Yang pertama, kita punya pada. Pada itu artinya laut. Terus yang kedua, kita punya san. San artinya gunung. Kemudian kita punya bhakta. Bhakta itu artinya cerah. Jadi bhakta ini bisa untuk cuaca cerah atau juga warna yang cerah. Terus kita punya hangguk. Hangguk itu tuh bahasa Koreanya negara Korea. Jadi orang Korea itu nggak nyebut Korea sebagai Korea, tapi sebagai hangguk. Terus kemudian kita punya talgi. Talgi artinya strawberry. Nah, ini tuh salah satu yang terkenal dari Korea. Talgi, strawberry di saat musim dingin, pasti udah deh talgi atau stroberinya Korea tuh terbaik emang. Jadi teman-teman kalau musim dingin ke Korea wajib banget cobain talgi atau strawberry. Kemudian kita punya botkot. Botkot ini artinya bunga sakura. Nah, pasti teman-teman kalau ke Korea pengen lihat bunga sakura juga. Nah, rekomendasi dari aku nih, kalau ke Korea pengen lihat botkot atau bunga sakura bisa datang di saat bulan April maupun Maret akhir ya. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa kalimat yang bisa teman-teman langsung gunain nih ke orang Korea, yaitu menanyakan kabar. Nah, menanyakan kabar kalau di bahasa Indonesia kan biasanya kita nanya apa kabar gitu doang. Sekarang kalau di bahasa Korea gimana sih cara nanyanya? Yang pertama, teman-teman bisa nanya dengan 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Ini tuh tapi digunakan untuk menanyakan kabar ke orang yang teman-teman udah pernah ketemu sebelumnya. Jadi, bukan saat first meet, tapi kita udah pernah ketemu, kita udah kenal, terus kita ketemu lagi, itu bisa nanya dengan 잘 지냈어요? Artinya, bagaimana kabarmu? Terus, di Korea ada satu salam untuk menanyakan kabar itu yang agak unik nih. Jadi kalau di bahasa Korea ada 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? Itu artinya sih apakah kamu sudah makan? Tapi ini tuh bukan literally nanya teman-teman udah makan atau belum, tapi nanyain kabar teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ditanyain 밥 먹었어요, itu tuh orang tersebut nanyain kabar teman-teman. Karena kalau udah makan, oh berarti orang ini kabarnya baik. Tapi kalau bilangnya belum makan, pasti kepikiran jadi, oh orang ini kayaknya lagi galau atau mungkin lagi stres gitu. Terus, yang selanjutnya kita punya 오늘 뭐 하세요? 오늘 뭐 하세요? Itu tuh hari ini ngapain? Jadi nanyain, orang ini tuh hari ini mau ngapain? Kayak schedule-nya gimana? Terus mungkin abis 오늘 뭐 하세요? Hari ini ngapain? Terus biasanya bikin janji, ketemuan, atau mungkin makan bareng. Terus nih, ini kayaknya yang teman-teman suka, teman-teman pasti akan ingat-ingat kalimat penting saat shopping. Ini tuh yang suka shopping perlu dicatat banget. Yang pertama, nanyain harga. Itu bisa pakai 얼마예요? 얼마예요?
itu nanyain harga, artinya berapa harganya. Jadi kalau teman-teman mau belanja nih, terus itu lucu gitu kan, terus mau nanya harga, aduh gimana ya nanya harga pakai bahasa Korea? Teman-teman bisa nanya pakai 얼마 예요. Terus kalau teman-teman udah suka nih sama barangnya, terus kayak mau beli yang ini gitu kan, bisa pakai 이거 주세요. 이거 주세요 artinya tolong yang ini gitu. Atau bisa juga aku mau beli yang ini, itu bisa pakai 이거 주세요 sambil nunjukin barangnya. Terus ini yang cukup penting juga, 영수증 주세요. 영수증 itu artinya nota. 주세요 tolong berikan. Jadi 영수증 주세요 artinya tolong berikan notanya. Terus yang nggak kalah penting nih, karena di Korea kalau teman-teman nggak minta plastik atau kantong itu tuh nggak dikasih. Jadi teman-teman perlu ngomong 봉투 주세요 saat minta kantong plastik. 봉투 주세요 artinya tolong beri kantong plastik. Dan perlu diingat juga kalau di Korea kantong plastik itu berbayar ya. Terus yang terakhir nih ada 계산해 주세요. 계산해 주세요 itu kalau teman-teman mau bayar. Jadi kalau udah sampai nih ke kasir tapi orangnya nggak ada. Nah, cara memanggil si pelayannya teman-teman bisa pakai 계산해 주세요. Jadi itu bilang kalau aku mau bayar nih, tolong dibayarin ya gitu. Nah, ini tadi kalimat-kalimat penting yang teman-teman perlu ingat saat shopping. Tadi yang aku rekomendasikan untuk dihafalin tuh 이거 주세요 sama 얼마예요. 이거 주세요 ini penting banget. Karena kalau kita udah suka barangnya terus nggak bisa ngomong kan jadi susah ya mau beli. Jadi 이거 주세요 itu teman-teman perlu ingat. Terus yang 얼마예요 itu juga nanya harga. Kan kalau kita udah suka barangnya, terus kita mau beli, tapi kita nggak tahu harganya. Gimana dong nanyanya? Nanyanya dengan 얼마예요. Terus, 봉투. Ini juga sih penting banget. Teman-teman perlu kasih bintang 5 di sini. Karena ini tuh penting banget. 봉투 주세요. Tolong beri kantong plastik. Karena yang aku bilang tadi, kantong plastik di Korea itu kalau nggak minta, nggak dikasih. Jadi teman-teman, kalau belanja barang banyak, bilang, 봉투 주세요, tolong beri plastik. Dan plastik itu berbayar ya, jadi teman-teman jangan kaget kalau pas bayar terus dapat nota kok ada plastik gitu. Jangan kaget karena emang di Korea plastik itu berbayar. Nah, itu tadi kalimat penting saat shopping dan juga pelajaran kita hari ini. Kita tadi udah belajar tentang huruf vokal ganda, terus juga kita udah belajar cara nulis, cara bacanya, juga huruf-huruf Hangul. Jadi gimana sih ngepairin huruf konsonan sama huruf vokal. Terus kita juga udah belajar beberapa kosakata sama ini nih yang paling penting. Kalimat penting saat shopping. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke Korea, yang udah di Korea bisa hafalin nih kalimat penting saat shopping biar mempermudah teman-teman saat shopping. Nah, untuk kelas hari ini sampai di sini ya semuanya. Kita ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.